kita demo guru honorer dan sebagainya. Tiba-tiba saya dipanggil ke istana. Ya Maman, ini mintanya apa? Ya apa, paling tidak ditayangkan honornya. Kalau nggak ditayangkan ya paling tidak dulu jadi P3K dan sebagainya. Ya udah kalau gitu tanya aja itu di poti anggaran ada nggak duitnya? Saya bilang udah Pak, nggak ada. Ya udah kalau nggak ada kita saja beramal. Tuh KIP kita ibu-ibu dibabad habis oleh Kementerian Pendidikan dan Kemenak hanya kebagian sedikit. Bapak Ibu, saya cerita, saya datanglah ke London. Dubesnya ketika itu teman saya orang Muhammadiyah, namanya Rijal Sukma. Saya bilang, Mas, aku minta 20 mubalik diundang di sini keliling. Dia bilang oke. Tiba-tiba dia nyodorin tema, Pak. Saya ada 10 tema. Salah satunya adalah perubahan iklim. Salah satunya ada soal Bitcoin and currency. Salah satunya buat Ibu, saya tawarin ke anggota-anggota para dai yang hebat itu. Saya bilang mohon maaf, ada yang mau ke London? Ada, ngaco. Oke, siapkan temanya. Cari di Quran tentang perubahan iklim, cari di Quran tentang Bitcoin, cari di Quran gini. Tiba-tiba semua, enggak, kami nggak bisa. Kamu macam cari dong katanya ke luar negeri itu yang kira-kira ceramah pahala puasa bulan Rajab. Bapak, bagaimana mungkin kita hari ini kebutuhan Islam di dunia? Saya berkunjung ke 58 negara di dunia, ibu-ibu. Islam dibutuhkan hari ini menjadi solusi, tetapi kitanya yang belum siap. Oh, maka yang sudah siaplah, yang ngawur-ngawur tidak ngerti Quran. Rumah saya di Mampang kalau yang mau mampir. Oh, dekat rumah saya itu ada masjid, ada seorang mubalek, kenceng. Bapak Ibu, dalam krisis multidimensional ini, saya ajak semuanya untuk sholat tahajud. Yuk, mulai besok kita tahajud siang malam. Bagaimana orang mau menyentuh ibu-ibu yang salah referensinya? Ada lagi, ibu-ibu, mari kita dukung pendidikan karena Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir." Nah makanya saya minta imaji dulu Pak, cita-cita dulu, keinginan dulu, yang gede aja. Saya itu kan orang yang dianggap oleh istri saya itu sebagai pemimpi. Pemimpi, padahal kalau kita sudah jadi pemimpi tambah N maka jadi pemimpin. Saya masih ingat kalau saya kan dalam bahasa Sunda itu MUI, molor unggal isuk ibu-ibu. Tidur aja kalau pagi-pagi kan santri habis sholat subuh. Tiba-tiba mohon maaf mertua saya bilang begini ke istri saya, Neng atau itu bugakeun cara gete bobok baik tidur terus. Lalu dia bandingkan kita dengan menantu yang satunya, kan paling menyakitkan dibandingkan orang tua. Mentang-mentang saya santri, tiba-tiba beliau bandingkan begini, tuh si Ama babaturana kepala dinas, camat. Saya langsung bangkit. Saya bilang saya akan buktikan bahwa santri lebih hebat dari siapapun. Bahwa lulusan madrasah akan lebih hebat dari siapapun. Istri saya langsung peluk saya, sabar, sabar. Disangkanya saya marah, nggak marah Bu. Saya itu pendendam yang positif. 10 tahun kemudian, Bapak, tiba-tiba Presiden Jokowi datang ke rumah. Ngobrol di tempat saya 4 jam. Tapi sebelumnya saya ingin dipoto. Saya bilang, Abah mana Abah? Mertua saya. Oh itu Abah, Abah sini Pak. Abah ini dipoto. Bah, ini presiden, bukan camat. Bapak, saya diajarin Gus Dur soal dendam itu Bu, dendam positif. Saya naik pesawat berdua sebangku gitu, tiba-tiba beliau bilang, kamu kan kayaknya Nurholis Majid ketika itu masih ada ibu-ibu kecil. Iya Pak, ngomong apa dia? Saya bilang yang pertama dia ngomong bahwa potensi orang NU itu akan sangat besar karena senang berdebat, karena senang membaca dan lain sebagainya. Yang kedua Pak, katanya kata Nurholis Majid, orang NU itu aneh. Saya yang ceramah runtut ayatnya, disebutkan suratnya, disebutkan referensinya, itu masih aja disalahpahami. Wong Gus Dur aja cuma baca ayat 3 ayat bolak-balik kok disebut wali. Itu Gus Dur saya ngomong gitu Bu, mendadak tidak mau ngobrol dengan saya. Sampai saya ke NTB, hadir di pesantrennya Tuan Guru Turmudi. Lalu saya moderatornya, kata Gus Dur, catat ya. Dicatat oleh saya. Udah gitu, ngomong itu aja. Pas naik di pesawat pulang ke Jakarta, Gus Dur tanya,
Anda tadi nyatat saya, nyatat berapa ayat yang saya baca? Lumayan banyak Pak, sekitar 17. Berapa kitab yang saya sebut? Ada 23 kitab Pak. Berapa kutipannya dan sebagainya? Bapak banyak banget kutipnya. Nah, catat ya, saya lebih hebat dari Nurholis Majid. Nah, sementara kita Pak nggak mau untuk seperti itu. Nggak ada yang orang-orang Kemenag itu bilang ketika bertarung dan sebagainya harusnya saya yang jadi anu, saya bagian saya. Ini enggak, orang lain aja suruh maju. Ikhlas beramal itu. Padahal Quran itu jelas. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, lalu dia bilang ke salah satu staf istana yang dia berikan takwil itu ibu-ibu. Dia bilang, tolong bilang ke raja, pilih saya jadi Menko Ekuin agar saya menyelesaikan persoalan krisis iklim dan krisis finansial orang-orang Mesir. Itu bahasanya Quran. Ij'alni ala khazail ard inni hafidhun alim. Orang Kemenang itu begitu. Oh. Coba dalam sistem kerajaan Mataram ini ada sultan, di sana ada penghulu, dia duduk sejajar. Di mana sekarang coba ibu-ibu Kemenang? Kalau duduk ada acara bupati, di ujung bagian doa. Serius. Padahal seharusnya itu kenapa? Karena eselonnya. Nah, saya akan dapat masukan. Satu, KIP kita ibu-ibu dibabad habis oleh Kementerian Pendidikan dan Kemenang hanya kebagian sedikit. Yang kedua, kesulitan seorang yang punya jabatan struktural tiba-tiba harus turun lagi. Pagi-pagi saya datang ke sini bukannya dikasih sarapan, malah curhat orang Kemenang ini. Untung saya udah sarapan di jalan tadi. Oke. Selanjutnya, terus Mbak. Bapak, ini lihat, nominal guru non ASN itu hanya 250.000. Kalau kita tidak merebut kekuasaan bupatinya, gubernurnya, menterinya, nah harusnya kita punya kiai, punya santri kayak Muslim. Ini sama-sama santrinya Kiai Dian Nafi. Barusan saya nangis berdua Pak. Punya guru meninggal dalam keadaan sedang mendidik kita untuk mencintai Islam Indonesia. Bapak, seharusnya ada orang santri yang aksesnya itu ke World Bank. Ada santri yang duduknya seperti Pak Nuwarto di Bappenas. Dan itu teman-teman punya kapasitas seperti itu. Jangan diarahkan semua jadi kiai. Kebanyakan kiai bertengkar terus gitu. Makanya kan madrasah itu harus menghasilkan dua. Pertama, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allam yahdharun. Jadi ulama. Tapi ulamanya jangan tanggung, harusnya ulamanya seperti Kiai Mahasin, bisa jadi konsultan calon presiden. Jadi kebayang kalau Anies jadi presiden Pak, gantinya Luhut itu namanya Dr. Kiai Haji Mahasin gitu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Luhut ibu-ibu? Seperti itu. Sayang bapaknya nggak milih Anies. Oke, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalau tidak jadi ulama, tidak jadi cendekiawan, maka jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Anak-anak dibiarkan. Bapak, saya bangga kalau saya ketemu teman-teman NU saya di Perancis, dia postdoc di bidang tertentu. Saya ketemu ada yang ahli uranium, karena di bawah Freeport itu beres emas ada uranium ibu-ibu. Saya senang kalau teman-teman itu muncul, anak-anak madrasah, dan itu harus disupport oleh Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan kalau bupatinya anak madrasah, gubernurnya anak madrasah, ibu-ibu, menterinya walaupun menteri apapun anak madrasah, dia akan pasti ingat. Milih orang yang tidak paham pesantren, milih orang yang tidak paham madrasah, sampai kapanpun tidak dianggarkan. Karena gini, ini duit nih Pak, namanya anggaran. Anggaran itu tidak akan turun kalau tidak ada nomenklatur. Nomenklatur itu tidak akan ada kalau tidak ada undang-undang. Undang-undang itu tidak ada kalau tidak ada santri jadi anggota DPR. Mimpi siang bolong kalau Bapak milih orang yang tidak paham pesantren dan sebagainya, maka tidak akan pernah muncul regulasi. Tidak akan pernah muncul regulasi, tidak akan pernah muncul namanya nomenklatur. Tidak ada di nomenklatur, tidak ada yang namanya anggaran itu. Cek anggaran madrasah. Cek Bapak anggaran tunjangan guru madrasah.
cek perpustakaan, cek berapa yang namanya beasiswa untuk S2, S3 guru-guru madrasah. Nothing. Ini penting, kesadaran ini. Terus ibu-ibu, terakhir Bapak, dan ini yang paling menyedihkan, dari 3,7 juta guru kita sebanyak 56% atau 2,6 juta adalah guru honorer. Sementara guru honorer di institusi pendidikan nasional itu gampang banget jadi P3K-nya. Kita kadang-kadang yang hampir saja harus masuk tidak dijadikan P3K, boro-boro PNS. Ketika ditanya kenapa Kemenang diginikan, motonya adalah ikhlas beramal. Oh Pak, nah ini soal moto, makanya saya tadi nyanyi. Walaupun saya nggak bisa, tapi tiba-tiba deg-degan, ya Allah. Yang pertama tuh apa tadi Pak? Kemenang? Oke. Madrasah bergema kan? Gema madrasah terus, membahana terus. Iya, tapi ditambah. Walaupun tambah biaya, tapi terus ikhlas beramal. Bapak, saya keliling seluruh Indonesia menyaksikan ini semua, dan saya tentu akan memperjuangkan ini lewat perbaikan anggaran. Kebetulan pimpinan banggarnya adalah seorang hafal Quran namanya Pak Dr. Jazilul Fawaid. Kami juga punya pimpinan DPR. Ibu-ibu, tinggal nanti kementeriannya. Untung Pak Prabowo itu kupingnya tipis Pak, lebih bagus daripada Pak Jokowi soal telinga. Pak Jokowi, Bapak mau demo habis-habisan, nggak pernah dia dengar. Kita demo guru honorer dan sebagainya. Tiba-tiba saya dipanggil ke istana. Maman ini mintanya apa? Ya Pak, paling tidak ditaikkan honornya. Kalau nggak ditaikkan ya paling tidak ibu-ibu jadi P3K dan lain sebagainya. Ya udah kalau gitu tanya aja tuh di poti anggaran ada nggak duitnya? Saya bilang udah Pak, nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ikhlas aja beramal. Kalau Bapak Browo nggak Pak? Bapak-bapak hari ini demo habis-habisan atau tingkat tunjukkan kualitas lewat digital ini, kapan-kapan saya boleh Pak Kemenang bisa datang lagi ke sini nanti untuk khusus pelatihan digital. Mari kita mulai menyombongkan pengabdian kita. Mari kita menyombongkan nih, gue walaupun hanya 250.000 tapi anak-anak kami Qurannya hebat dan sebagainya. Ibu-ibu, silahkan menyombongkan itu untuk perbaikan anggaran. Jangan lalu, saya mah malu Kang Maman, takut Allah neria, apalagi ria itu asyirkul asghar. Ibu-ibu cek nanti di YouTube tulis Gus Dur Maman Imanul Haq. Gus Dur itu minta saya untuk membuat program video namanya Fatwa dan Canda Gus Dur 90 menit. Oh Pak, saya syuting itu. Lalu saya dibilangin Gus Dur, Kang Maman keliling ya ke kiai-kiai. Jawaban kiai-kiai persis jawaban guru-guru madrasah. Yang pertama, saya nggak mau kalau kita menampilkan diri kita itu ria. Ria itu kemusyrikan yang kecil. Aduh, saya bilang orang yang tidak mau ria karena tidak ria itu adalah ria yang tidak syirkul asghar tapi syirkul akbar. Yang kedua ada lagi, saya nggak pantas dan sebagainya. Bapak, kita lebih hebat dari guru-guru di luar madrasah. Kita mengajarkan dua hal, zikir dan fikir. Tinggal gerakan literasinya Pak Kemenang. Saya nggak tahu penyuluh-penyuluh di sini diwajibkan nggak tiap hari membuat konten. Ibu-ibu, saya rajin nulis di Facebook. Lihat Google saya IG saya Maman Imanul Haq ibu-ibu. Itu berapa? 126.000. YouTube saya ibu-ibu, gara-gara saya nulis tentang hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, saya diundang di Norwegia. Jadi jalan-jalan itu dari keberanian nulis. Masa nulis di rumah dosa isinya hari ini hujan turun. Walaupun kalau tidak ada Kemenang saya kayaknya nggak mau datang deh. Sedih aja isinya tuh Bapak. Saya minta semangat literasinya ditingkatkan Pak Kemenang. Nanti mana madrasah ibu-ibu yang bisa ini, tapi kita akan mulai di sini dulu. Nanti April sekaligus wisuda, April ya Pak. Ibu-ibu April sekaligus wisuda, saya mau ajak teman-teman dan lain sebagainya. Karena apapun hari ini persoalan kita ada persoalan di literasi keagamaan. Bapak-bapak jangan biarkan Indonesia hancur karena khutbah-khutbah tidak berkualitas. Makanya usulan saya soal sertifikasi dai itu adalah usulan tidak menyeluruh, bukan pembungkaman negara, bukan juga kontrol negara,
tetapi ingin paling tidak dari masjid besar, masjid agung yang ceramah di kepala dinas BUMN itu memenuhi standar sertifikasi. Ibu ingin tahu berapa gaji saya dibayar kalau saya ceramah di BUMN? Bapak, saya dihitung per ceramah itu 15 menit dan saya langsung dapat transferan dari 15 menit itu lumayan 50 juta. Ibu lihat saya kemarin di E-News dengan Mbak Sibio Tejo dan sebagainya. Itu cuma 1,5 jam Bapak, 1,5 jam. Tapi saya mau tidur sudah masuk transfer. Seperti itu. Saya ingin mengatakan, kenapa tidak ibu-ibu kita berpikir jadi orang kaya, kita berpikir jadi orang hebat dan lain sebagainya, asal berakhir kita mau jadi petarung. Jangan mudah baper, jangan jadi guru yang minder, jadi pegawai Kementerian Agama tiba-tiba kalau di kantor gagah, tapi pas mau ke mall disembunyikan ibu-ibu pinnya dan lain sebagainya. Ada yang gitu? Makasih. Oke, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu ini bukan pertama kali saya datang ke sini, tetapi juga ingin bareng-bareng. Tidak ada tempat yang unik kecuali Rembang. Bapak Ibu, kecamatannya sedikit, hutannya banyak, airnya sulit, tapi orangnya PBNU aja dikuasai orang Rembang. Media sosial dikuasai Gus Baha, orang Rembang. Ibu-ibu, sedikit lagi kalau Anies jadi presiden, penguasa Indonesia ada dari Rembang. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kehilafan. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.